pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama sudah mendengar bagaimana kesaksian-kesaksian daripada anak-anak Tuhan direnungkan baik-baik. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Retno, dikatakan oleh Ibu Andreas, jangan ikut yang bodoh ini, ditutup, jangan diikut yang bodoh ini. Dan kita renungkan, kita ikut yang baik. Kalau tadi itu adalah ikut yang bodoh, ya seperti tadi kalau saya merenungkan, Ibu Retno ini masih disayangi sama Tuhan. Dia punya tugas, dia tidak lakukan, Tuhan masih ingatkan dia. Berarti Tuhan sayang. Kamu lihat itu tugasmu, ya. Berarti Tuhan sayang. Jangan sampai Tuhan sudah tidak omong. Dan waktu Ibu Retno sudah dengar dan dia lari, namanya manusia takut. Tuhan kejar sama dia, jantungnya dok 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 dok. Untung saja jantungnya dah copot. Kalau copot, bayangkan kalau jantung itu keluar. Ya, karena Tuhan masih sayang. Karena Tuhan masih sayang. Kalau Tuhan tidak sayang, Tuhan biarkan. Seperti juga orang tua. Orang tua itu kalau dia masih berbicara kepada anaknya, nasihat kepada anaknya, itu bertanda orang tua masih sayang kepada kita. Tapi kalau sudah tidak bisa mau berbicara lagi, dia sudah, orang bilang bahasa Mandarin bilang semham, sudah putus asa, sudah biarkan saja. Sama juga gembala. Gembala kalau masih bisa berbicara dengan anaknya, itu bertanda masih ada hati. Tapi kalau sudah tidak mau berbicara lagi, itu sudah namanya bahasa Mandarin bilang senhap, putus asa. Jemaat juga kalau masih mau berbicara dengan orang tua, anak masih berbicara dengan orang tua, itu berarti anak masih mengasihi orang tua. Tapi kalau sudah tidak mau berbicara lagi, ya sudah. Apalagi kalau dengan gembala. Di rumah itu orang tua yang percayakan, tapi kalau di gereja ini gembala, pimpinan yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwanya. Ya, Ibrani 13 ayat 17. Dia bertanggung jawab sama Tuhan atas jiwa-jiwanya. Kalau dia tidak berbicara lagi, tidak mau berbicara lagi, berarti hidup kita ini sudah luar daripada garis. Jangan sampai kita keluar daripada garis. Saya ingat hari Sabtu, hari Kamis, Tuhan kirim seorang hamba untuk berbicara kepada kita. Saya menangkap, berarti kita ini tidak boleh kumpul orang yang salah. Dengar baik-baik anakku, ya, jangan abaikan ini. Kebanyakan banyak kalau diomongi kiri kanan tidak ngerti apa-apa, nanti susah. Ya. Kumpul yang salah. Jangan kita berteman dengan orang yang salah. Kalau kita berteman dengan orang yang salah, nanti yang kedua kita melihat kita akan jauh daripada Tuhan. Kalau sudah jauh sama Tuhan, kita hanya ngomong satu kali saja. Saya berpikir betul juga. Kalau sudah satu kali saja, akan ada kedua kali. Akan ketiga kali. Karena apa? Kumpul dengan orang yang salah. Kalau kita kumpul dengan orang yang salah, kita jadi salah. Kita kumpul dengan orang yang baik, kita jadi baik. Kita kumpul orang yang diberkati, kita akan jadi berkat. Kita kumpul jadi orang yang hidupnya amburadul, kita jadi amburadul. Jadi kalau kita sudah kumpul yang benar, kita pasti ikut jalan yang benar. Tapi kalau kita kumpul yang salah, ya sudah. Orang itu dia jalan salah satu kali saja. Saya melihat jemaat, kalau sudah saya lihat, satu kali ibadah dia sudah tidak ada, akan kedua kali. Dua kali dia ibadah tidak ada, akan ketiga kali. Satu kali saja. Kalau satu kali dia tidak kembalikan uangnya Tuhan, ya akan ada kedua kali. Kalau dua kali dia sudah tidak kembalikan, ada ketiga kali. Karena itu manusia, kebiasaan. Ya, kalau satu kali dia sudah tidak mau ibadah lagi, akan ada kedua kali. Kita melihat ada beberapa anak-anak Tuhan yang dulu rajin, dia diizinkan satu kali saja, terbawa terus. Perjamuan kudus, dia tidak mau datang, karena sudah terbawa.
Oleh siapa? 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis mengaum-ngaum. Kalau sudah jalan mundur, sudah jauh daripada Tuhan. Ya, sudah jauh daripada Tuhan. Kita melihat. Saya hanya diberikan ingatan seperti begini. Kalau kita mundur daripada Tuhan, setengah senti saja kita mundur keluar. Ini jalan menuju ke Tuhan. Saat setengah senti saja kita keluar. Terus lama-lama setengah senti, perlahan lama-lama untuk sampai di ujung. Kita jauh sudah daripada Tuhan. Kalau sudah jauh daripada Tuhan, ya Tuhan sudah tidak pagari kita lagi. Yang berkuasa kepada kita itu iblis. Dia mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang siap ditelan? Orang yang jauh daripada Tuhan. Maka itu saya sebagai gembala menasihati. Seperti tadi juga dikatakan oleh Ibu Andreas, jangan ikut ini. Ini adalah satu kebodohan. Kalau kita tahu, kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita sudah janji bernasar, apalagi dengan hamba Allah yang Tuhan sudah percaya, yang Tuhan sudah urapi. Jangan coba-coba berurusan dengan hamba Allah yang diurapi. Nah, kita tahu orang yang dipilih Tuhan, kita tahu ada bedanya. Orang yang dipilih Tuhan dengan tidak itu ada bedanya. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih karunia, ya, kasih mula-mula yang sudah kita dapat, jangan kita sia-siakan. 2 hari yang lalu saya berdoa tengah malam. Pada waktu saya berdoa tengah malam, saya sudah menyembah kurang lebih jam 3, saya masuk di dalam doa. Tuhan hanya bukakan sama saya, kasih mula-mula, kasih mula-mula, jangan kita abaikan. Kasih mula-mula, jangan kita abaikan. Kita semua di sini, semua pasti mendapatkan kasih mula-mula. Ya, semua kita di sini mendapatkan kasih mula-mula. Bagaimana pertolongan Tuhan? Jangan kita abaikan. Tuhan ingatkan kepada saya. Selama pelayanan saya, selama saya jadi gembala, saya melayani anak-anak saya, jemaat-jemaat Tuhan. Dulu ada yang Tuhan ingatkan kepada saya. Dulu ada satu anak muda. Dia tidak sekolah lanjut selesai. Dan pada waktu itu tidak bisa dibuat apa-apa. Mungkin dari orang tuanya atau siapa, tidak bisa. Jadi dia itu tertekan. Dia berkata begini, kenapa saya punya hidup seperti begini? Saya mau melanjut sekolah tidak bisa, semua tidak bisa. Saya mau pakai uang tidak bisa, orang tidak bisa berikan kepada saya. Putus asa dan lain-lain. Dan saat itu saya melihat kepada dia. Saya harus hibur dong. Saya harus kuatkan dia. Dia bilang kalau begini, dia bilang tidak ada uang, saya bisa jual diri. Di luar hidung-hidung belang banyak. Shoot, tidak boleh omong itu. Karena putus asa. Putus asa. Tapi pada waktu itu saya bilang sama dia, kenapa? Bagaimana saya tidak pegang uang, bagaimana saya begini-begini. Tapi sudah saya bilang, sekarang kamu saya kasihkan uang sama kamu. Saya kasihkan kamu uang ya, ini kamu pakai, kalau kamu susah kamu omong saya. Tetapi dengan catatan, kau harus bisa ucap syukur kepada Tuhan. Engkau harus jangan macam-macam. Seperti apa yang kau katakan, hidung belang dan lain-lain segala. Bisa, bukan tidak bisa. Jangan, pokoknya kau susah kau omong saya. Ini adalah bapakmu. Saya ingat itu. Oh iya. Saya ingat lagi, karena kami gereja di sini, kebanyakan jemaat yang datang, mohon maaf, 99% itu dalam posisi susah. Jadi saya harus berhadapan ini, 99% ini, dan saya harus memberikan kekuatan kepada mereka. Ada satu anak, waktu saya menangkan keluarga ini. Waktu saya menangkan, saya harus menggembalakan dong. Saya harus gembalakan. Dan pada waktu saya telepon pagi-pagi, saya omong-omong, saya dengar. Nangis anak ini, nangis, banting kaki. Saya tanya kepada orang tuanya, kenapa nangis? Iya Pak, dia lagi sedih. Kenapa sedih? Mau pergi kuliah atau mau pergi sekolah?
Ya, uang tidak ada. Jadi dia ngamuk, dia bersungut-sungut. Kenapa harus hidup seperti macam begini? Mau pergi sekolah saja uang tidak ada. Bagaimana? Mungkin dia menghadapi tekanan yang begitu luar biasa. Jadi saya bilang, ya itu dia nangis-nangis, dia banting-banting kaki. Ya, tapi di situ saya bilang, sini saya berbicara kepada orang ini. Sini saya berbicara, kenapa? Ya dia bilang begini, bla bla bla. Sudah, saya bilang, kamu jangan susah ya, tidak boleh susah ya. Ada apa-apa kau teriak, ini bapakmu. Ya, sekarang mana kau punya rekening? Saya kirim. Mana kau punya rekening? Saya kirim. Ada apa-apa kamu bicara. Jangan sampai kamu tidak bicara, ya. Jadi disitulah kasih karunia, kasih mula-mula yang Tuhan sudah berikan. Maka kita pagi-pagi ini yang datang semua ini telah mengalami kasih mula-mula daripada Tuhan. 2 hari yang lalu Tuhan taruh sama saya waktu saya berdoa. Tuhan taruh kepada satu anak muda. Ya, saya melihat bagaimana anak ini dulu pertamanya awalnya susah. Dia susah. Sekarang dia sudah mulai bangkit, dia sudah mulai bekerja. Dan saya melihat dari alam rohnya bahwa dia ini sudah mulai jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan bilang, telepon dia, telepon dia. Saya telepon dia, saya angkat telepon, saya berbicara. Saya bilang, kamu ingat ya, tadi malam waktu saya doa, Tuhan taruh di dalam hati saya, kamu ingat kebaikan Tuhan, kasih mula-mula yang Tuhan berikan, jangan kamu sia-siakan. Dia nangis, ingat ya, sekarang Tuhan sudah angkat hidupmu, jangan kamu lupa kebaikan Tuhan ya. Ingat, nangis dia. Saya bilang cocok, tembus ini. Iya, dia bilang. Saya sekarang ini sudah lupa, banyak lupa. Karena apa? Sibuk dengan kerjaan. Dia lupa. Maka itu kalau kita sudah lupa sama Tuhan, inilah. Seperti tadi dikatakan, masalah demi masalah datang, pagarnya Yesus sudah tidak ada. Saya doakan dia, saya ingatkan kepada dia. Ayo, kamu harus semangat kembali. Kamu harus semangat kembali. Saya nasihati dia. Kenapa? Dulu waktu aksi peduli, engkau rajin ikut ambil bagian. Kenapa sekarang kau tidak pernah? Nangis lagi dia. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, Bapak ingatkan saya. Kenapa saya bilang, engkau punya perpuluhan, dulu engkau rajin. Kenapa sekarang? Nangis lagi. Karena apa? Karena dia sudah melenceng sama Tuhan. Hati-hati ya, waduh nangis dia nangis dia, dan dia nangis dia. Ya, saya bukan omong uang, tetapi inilah yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita semua termasuk saya, ya, keluarga mendapatkan kasih karunia Tuhan, kasih mula-mula daripada Tuhan. Saya senantiasa berkata kepada anak-anak saya, jangan kamu lupa kebaikan Tuhan. Raja Daud melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, baik dan tidak baik. Dia bilang, jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Pakailah hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa supaya perkataan-perkataan saya yang saya sampaikan ini, ya, ini untuk menasihati kita. Karena hari-hari ke depan ini bukan hari-hari yang baik. Tambah hari bukan tambah enak. Tambah hari tambah susah. Prediksi manusia, bahkan juga ahli-ahli ya ekonomi yang ada, dan juga kita tidak berbicara tentang paranormal. Paranormal sudah ngomong akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Kita mau gantung kepada siapa? Kalau kita sudah melenceng jauh daripada Tuhan, untuk kita kembali itu susah sekali. Kita mau sama siapa? Kita mau jalan dengan kekuatan kita sendiri? Capek. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, kita pepet sama Tuhan, kita melekat kepada Tuhan, lain. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Maka itu pagi hari ini,
andalkan Tuhan. Kemarin Ibu Gembala berkata kepada saya, mohon maaf, ini ibu-ibu pulang, kamu tidak kasih beras ya. Saya bilang, Tuhan tidak suruh sama saya. Kalau Tuhan suruh, tidak usah engkau ngomong sama saya. Dengan sendiri saya sudah ngomong, kasihkan. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak berani. Oh ya, untung Ibu Gembala mengerti. Dia tidak pakai logika. Jadi kau tidak kasihkan beras, dia kejar sama saya, kau jadi tidak kasihkan. Saya bilang, Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, pasti Tuhan bicara, pasti dia bicara. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan, pasti bicara, kasihkan kepada anak-anak ini. Tapi Tuhan tidak suruh. Berarti Tuhan mau supaya kita ikuti apa yang Tuhan omong. Seperti pagi hari ini. Jadi mohon maaf daripada ibu-ibu, kalau setiap minggu, kalau seumpama tidak ada beras, datang kalau mungkin karena kosong, karena Tuhan belum suruh, ya sudah. Ya, jangan kecil hati. Kita harapkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang suruh, tidak usah ibu-ibu ngomong. Saya yang kejar kepada ibu-ibu. Karena saya takut kalau Tuhan suruh, saya tidak jalankan. Saya takut sama Tuhan. Saya berbicara sebelum masuk firman lebih dalam. Saya berbicara kepada teman saya. Dokter, sekarang ini saya dihadapi 2 orang yang sakit stroke. Tuhan bilang kepada saya, ini ada 2 orang yang sakit stroke. Yang satu dokter, yang satu teman saya. Saya tidak tahu teman saya yang satu ini karena sakit stroke, tapi Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya kejar dia. Dia tidak angkat telepon. Saya bilang, kenapa saya telepon kamu, kamu tidak angkat? Dia jawab. Habis dia jawab, Om mohon maaf. Saya lagi di rumah sakit. Saya lagi sakit stroke. Saya sudah ketemu teman saya yang dokter ini sakit stroke. Ini lagi sakit stroke. Tapi Tuhan bilang, engkau doakan mereka. Mereka mau dan tidak mau, engkau doakan mereka. Saya harus taat, saya doakan. Saya doakan dan hari ini, teman saya yang dokter berangkat ke Singapura. Ya, berangkat ke Singapura, ya sih punya uang, pergi Singapura, dah apa-apa. Kalau tidak punya uang, mau beli obat saja tidak ada, apa yang mau pergi? Singgah di dapur. Ya dia punya uang, dia pergi Singapura. Tetapi dokter ini bilang sama saya, percuma, dia bilang, saya tahu orang kalau sudah stroke tidak mungkin bisa sembuh. Karena dia pakai dengan pengetahuan dia, tidak mungkin. Saya bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang penting jangan kamu andalkan kekuatanmu, jangan kamu mengandalkan uangmu. Andalkan Tuhan. Saya saksi. Orang tua kita, Bapak Toga Sirait, 6 bulan tidak sadar. Betul Pak Toga? Ya, mati total semua. Bangun dia. Mati semua. Stroke. Tapi didoakan terus. Harapkan Tuhan. Sama istrinya sebagai penolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tolong Pak Toga Sirait bangun. Coba bangun Pak Toga Sirait. Bisa kan? Mari. Nah, bisa jalan kan? Luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya saksikan ini Pak Toga Sirait yang tidak mungkin bisa mungkin kalau kita mau benar-benar bersandar sama Tuhan. Tapi waktu dia bilang, iya Pak, saya percaya Pak. Tetapi ilmu kedokteran tidak bisa. Dan saya pergi ke Singapura ini saya tahu sia-sia. Ya saya bilang memang saya bilang. Karena engkau tidak taruh Tuhan dalam hidupmu. Ya. Dia ada satu dokter yang terkenal dari Jakarta dan tanggal 3 barusan ini ada di Surabaya, boleh dengan dia tangani bayar 100 juta. Kalau ada uang 100 juta. Tapi kalau tidak ada, tapi dia punya. Dia punya. Rumahnya dia saja yang dia tinggal 40 miliar. Rumahnya yang satu saja yang dia tinggalkan 10 miliar. Berarti sudah ada 50 miliar. Yang uangnya saja ada mungkin 20-30 miliar. Dia andalkan kekuatannya. Tetapi Tuhan bilang apa sama saya? Dia mau berangkat Singapura. Dan dia sakit. Engkau setiap hari harus mendoakan dia. Saya mendoakan dia untuk bukan cari uangnya. Tetapi saya mau belajar taat. Dan saya katakan kepada dia. Saya disuruh Tuhan untuk mendoakan engkau setiap hari. Iya Om. Jadi saya doa pagi,
malam, pagi, malam. Saya taat. Dan pagi tadi jam 5 dia berangkat ke Singapura. Saya kurang jam 5 saya telepon kepada dia. Kamu mau siap berangkat sudah? Iya Om, ayo doakan sudah sama saya sekarang. Ya, saya doakan kepada dia. Untuk apa Bapak Ibu? Satu, saya belajar taat sama Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Saya belajar taat. Saya percaya, saya taat, saya setia yang kecil, Tuhan percayakan yang besar. Saya percaya, Tuhan percayakan yang besar. Jadi saya taat apa yang Tuhan suruh sama saya. Doakan dia, doakan dia. Saya doakan. Jadi tadi saya doakan, sekarang dia sudah berangkat. Ya, tadi jam 7 dia lapor, dia sudah berangkat. Ya, mungkin sebentar lagi dia mendarat ke Singapura dan dia akan diperiksa di belakang pembuluh ini, pembuluh darah yang ada di otak bagian kanan tersumbat. Kalau Bapak Daniel juga bagian kanan tersumbat, tangan kiri yang berat. Betul ya? Tangan kiri ya, Papa yang berat, tangan kiri. Dia juga tangan kiri yang berat. Maka itu Bapak Ibu capek, dia bilang. Capek. Jadi kita bersyukur ya, kalau kita datang pagi hari ini, kita masih diberikan sehat walafiat, bersyukur. Ya, masih pas-pas kantong, masih beras juga di rumah sudah pas-pasan, kita bersyukur. Daripada apa? Dia katakan kepada saya. Dia bilang, Om, rumah saya ini kamar 8 Om. Ukuran kamar itu ada 6 kali 6, 6 kali 7. Semua kamar ini hotel berbintang 10. Semua. Tapi dia bilang saya tidak merasakan damai. Guling-guling yang saya pakai semua ini yang mahal-mahal. Semua. Tapi saya sumpek Om. Saya bilang kamu sumpek karena apa? Tidak ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau ada Tuhan di dalam hidupmu ini pasti kau senang. Maka itu mari Bapak Ibu, ya, taruhlah Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita semua yang ada ini. 1 Petrus 5 ayatnya 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Semua sudah dapat? Ya. Supaya kita tahu dulu bahwa kita semua yang ada di sini, ya, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. 9 kata Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dituliskan surat yang pertama dari Petrus. Kita kan tahu Petrus itu siapa? Murid Tuhan yang pertama kali. Tuhan Yesus telah dibaptis. Dia masuk di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Dia diizinkan dicoba di situ. Dia menang. Sesudah dia menang 40 hari, 40 malam tidak makan dan tidak minum. Ada cobaan-cobaan yang begitu banyak, dia menang. Tuhan Yesus. Maka itu kita harus belajar. Kita jadi anak-anak Tuhan harus jadi pemenang. Jangan sampai kita jadi bukan pemenang. Kita harus jadi pemenang seperti Tuhan Yesus. Dia menang. Sesudah itu dia turun ke Galilea. Sampai di Galilea dia jalan di pinggir danau itu. Dia melihat Petrus dan saudara-saudaranya sedang menjala ikan. Petrus, tinggalkan kapalmu, tinggalkan jalamu agar supaya engkau ikut saya. Petrus tinggalkan kapalnya, tinggalkan jalannya. Tadi saya berbicara kepada Ina. Ina, kamu ini sekarang tidak mau ikut kaum muda lagi. Saya juga takut sama Ina. Kalau dia sudah saya juga takut. Mana tidak mau ikut, kita mau ikut. Saya takut ini. Kecil-kecil begini juga tajam. Kalau
si ini ya lain. Oh, tidak. Saya bilang, Ina, maksudnya Om ini tanya sama kamu, apakah kamu setiap hari lembur, Ina? Ya kadang lembur, kadang tidak, gini. Wih, saya takut juga ya. Saya bilang, roh Tuhan lebih besar daripada dia. Jadi saya ngomong, jadi usahamu, tempat pekerjaanmu, tiap hari kapal ini lembur terus. Iya, dia bilang hari Minggu kapal harus berangkat, hari ini harus berangkat, jadi kita harus lembur. Iya. Kau titip salam ya sama kau punya bos ya, Bapak Subianto dari Om Herman ya. Kau titip salam ya kepada istri Pak Subianto, Ibu Cu ya, bilang dari Pak Herman ya. Kalau anak-anaknya tidak kenal ya, karena mereka kerja kapal. Saya punya teman kepada mereka. Tetapi saya ingat saya ini jadi seorang pengusaha kapal, Tuhan panggil kepada saya supaya menjadi penjala manusia. Tinggalkan Herman itu kapal-kapalmu, tinggalkan semuanya dan ikut saya. Saya ingat terakhir kapal saya masih tinggal 1. Yang 11 sudah diambil semua, tinggal 1 saja. Utang di luar masih banyak. Tuhan bilang, sudah Herman, tinggalkan kapalmu ini. Tinggalkan kapalmu ini. Jadi saya berpikir Petrus tinggalkan kapal. Dan Petrus bersurat memberitahukan kepada murid-murid Tuhan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini dengar baik-baik. Ya. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Imamat rajani, umat pilihan Tuhan. Kita semua ini adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan untuk apa? Supaya menjadi berkat untuk orang lain. Memberitakan kabar-kabar baik bagi orang lain. Memberkati orang lain. Apakah kita ini pilihan Tuhan, kita sudah jalankan, bisa menjadi berkat bagi orang lain? Sekali lagi, apakah kita ini umat pilihan Tuhan? Ya, imamat rajani. Sudah menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita ini jadi berkat. Mohon maaf, selama saya melayani, saya menggembalakan, ada jemaat yang bisa jadi berkat. Ada jemaat juga yang tidak bisa jadi berkat. Dia menjadi benalu saja. Ada jemaat yang bisa jadi berkat. Hidupnya jadi berkat, di mana-mana jadi berkat. Ada. Tapi ada juga yang tidak bisa jadi berkat. Maka itu saya jadi gembala. Saya berdoa dan senantiasa saya kepo terus. Ayo, jadilah berkat. Jadilah berkat untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kita melihat pelayanan kita. Anak-anak kita itu jadi berkat. Anak-anak kita jadi berkat. Kita lihat aksi peduli. Ya, semuanya jadi berkat. Tadi saya lihat loh, Ivon ada kirim dana. Kenapa tidak ditulis? Ivon kalau kirim dana tulis dong. Jangan kita yang ini, tulis di situ. Bapak Hengki jadi berkat. Tapi ada di antara jemaat kita yang kasih terlalu besar. Bukan terlalu besar, ya juta lah dia kasih. Tapi dia bilang tolong jangan tulis nama saya. Nanti ada perbedaan. Ya baik. Ada yang kasih, dia bilang jangan tulis nama saya. Cukup kasih NN saja. Maka saya bilang semua ini. Kita ini jadi berkat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita sudah dipilih sama Tuhan. Apakah kita jadi berkat? Kita melihat. Tolong dikeluarkan. Dikatakan di sini, tetapi tolong dikeluarkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi berkat, menceritakan tentang nama Yesus. Jadi berkat. Hidup saya terus berusaha menjadi berkat. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini telah dipanggil. Petrus pada waktu itu dia dalam kegelapan.
ada di dalam keduniawian, dipanggil sama Tuhan, tinggalkan semua itu, ikut aku. Itu iman. Dan kita melihat Petrus jadi berkat. Jadi berkat. Saya berdoa, jemaat Tuhan yang ada di sini, Surya Kebenaran, mari berusahalah hidup kita ini jadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jadi berkat di dalam segala segi hidup ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita bisa jadi berkat, sudahlah, kita tidak perlu takut di dalam hidup ini. Jadi berkat. Seperti apa yang saya katakan 2 hari yang lalu. Saya bilang kepada anak itu, kasih mula-mula yang engkau sudah dapat, jadilah berkat. Hidupmu jadi berkat. Berkat di rumah tangga, berkat di dalam kerjaan, berkat di dalam gereja, jadilah berkat. Kita lihat kalau ada kegiatan pelayanan kasih, saya berterima kasih kepada anak-anak saya. Tulis semua, si A, si B, si C, jadi berkat. Ada yang tidak jadi berkat, tapi makannya banyak. Kan tidak jadi berkat. Ada yang tidak jadi berkat, tetapi dia ikut plak. Jadilah berkat. Apakah kita jadi berkat kita rugi? Tidak. Dia bilang, beritakan. Kan itu jadi berkat di dalam kehidupan kita. Berkat besar, berkat kecil itu sama. Yang penting dari hati. Saya berbicara ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tolong ya, jangan sakit hati. Kok bicara ini? Ini untuk menyadarkan kita. Kalau kita bisa menjalankan hidup ini ke depan, yang boleh dikatakan ini suram. 25 suram, 26 suram, 27 sampai 30 suram. Saya mendengar bahwa emas ini semua pada orang yang punya duit. Kejar semua beli emas karena harganya naik. Jadi kalau semua uang itu dijadikan emas, uang tidak berputar, ini bagaimana ini kita punya hidup? Siapa yang menolong kepada kita? Di dalam Mazmur 145 kalau saya tidak salah, Allah adalah penolong yang setia bagi kita. Dia adalah penolong yang setia bagi kita. Dia yang menolong, bukan manusia. Kalau manusia menolong, sementara. Tapi kalau Allah yang menolong, kekal. Saya hanya merenungkan seperti begini. Saya kan setiap pagi pasti olahraga. Olahraga apa? Renang. Saya ada di satu tempat renang yang ada di Surabaya. Mohon maaf ya. Itu kolam renang yang paling the best Surabaya. Itu air saya masuk ke dalam. Kok masuk waktu badan saya tidak enak, saya masuk di air situ juga tidak enak. Karena apa? Air itu yang kotor disuling sama manusia menjadi bersih. Tapi kelihatan dia bersih. Tapi kenapa saya masuk kok tidak enak? Karena air ini dari manusia. Memang dari Tuhan tetapi sudah kotor diolah menjadi bersih oleh manusia. Jadi waktu saya masuk kok tidak enak. Tapi saya setiap Jumat, kalau Tuhan izinkan, saya pergi ke Pacet. Saya sampai di Pacet, Bapak itu air sumber. Air yang belum dicampur dengan obat dan lain-lain. Pada waktu badan saya itu sakit, saya masuk di air itu, langsung saya plong, saya gitu, rasanya terlepas. Lain, air daripada Tuhan dengan air daripada dunia. Yang kedua, berkat daripada Tuhan dengan berkat daripada dunia lain. Kalau berkat daripada Tuhan itu kekal selama-lamanya. Enak. Kita tidak seperti pohon yang ditanam di pinggir sungai. Akarnya merambat di air. Pohon itu keluar terus daun, keluarkan buah. Beda. Berkat daripada Tuhan lain daripada berkat daripada manusia. Sebab kalau berkat daripada manusia lain.
Om pikir enak om, saya ini sumpah om. Wih, saya bilang bantalmu, ini bantal saya ini mahal om. 500.000 kayak atau 1 juta 1 biji. Ada berapa biji bantal di situ. Tapi saya peluk dah enak. Masih pun dibalut dengan emas yang harga mahal dah enak om. Sumpah om. Lain kalau dari Tuhan. Maka itu Bapak Ibu. Lain orang yang kaya dari dunia dengan orang yang kaya daripada Tuhan. Kalau orang yang kaya daripada dunia, ya, dia mendapatkan itu dia dangak. Dan dia harus berusaha, namanya manusia kita harus berusaha dengan susah payah. Dia berusaha dan dia dapat dengan cara tipu muslihat dan lain-lain segala. Dia dapat harta banyak. Tapi enak ini hidup, gak enak. Dan beda. Orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh beda. Maliaki 3 ayat 18. Kalau di dalam Tuhan itu lain. Berkatnya itu lain. Tenang. Ada saja. Dan itu kekal. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Dahulukan dia itu. Jangan kita dahulukan dunia. Dahulukan Tuhan. Kita ini aslinya dari orang yang karakternya, attitude-nya yang tidak baik. Sekali lagi kita ini aslinya dari orang yang karakternya, attitude-nya yang tidak baik. Atau bahasa Mandarin bilang pici yang tidak baik. Maka itu kita terima Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kita pegang baik-baik, dia rubah hati kita. Dari attitude yang tidak baik menjadi baik. Yang karakter yang jelek jadi baik. Seperti bangsa Israel. Dari karakter yang tidak baik. Wah, mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan keluarkan kepada mereka. Tapi mereka tidak mau. Mereka bersungut-sungut. Sehingga mereka tidak mendapatkan yang ada persungutan demi persungutan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan lain. Ambil contoh seperti Saulus. Saulus itu karakter yang tidak baik. Attitude yang jelek. Masa orang yang percaya Tuhan. Tidak peduli laki-laki dan perempuan. Dia tahu itu. Dia berusaha mau pergi bunuh orang-orang itu. Itu kan jahat. Ananias bilang, Tuhan itu jahat orangnya. Sekarang dia sedang pegang surat sakti. Pergi ke Yerusalem. Mau membunuh orang-orang ini. Itu jahat orangnya. Tuhan bilang sudah. Ya, Kisah 9 ayat 15. Pergilah, aku pakai dia. Dia umat pilihannya. Aku sudah pilih dia untuk jadi. Tuhan rubah dia. Dan kita melihat Saulus menjadi Paulus. Kemarin saya berbicara dengan teman saya. Dia sebelumnya, sekarang dia pengusaha perumahan dan juga apartemen-apartemen. Ya, dulu dia ex gudang garam punya orang tangan kanan. Dia bilang, Pak, manusia itu karakter. Dia bilang, karakter. Kalau karakter tidak bagus, percuma. Itu bebek bit-bit bobot. Kalau tidak bagus, tidak bisa. Saya bilang, bisa. Kalau Tuhan ada di dalam hidupnya, itu bisa. Ya, tapi mau tidak mau, kalau tidak mau tahan sama Tuhan sungguh-sungguh, itu kembali lagi, itu pihak, dia bilang. Itu pihak, itu karakter bocai. Karena apa? Dia orang Kristen, tetapi Kristen yang masih duniawi. Percuma, dia bilang. Saya bilang bisa, masa tidak bisa? Bisa. Dia bilang tidak bisa. Pengalaman saya ini makan garam terlalu banyak. Itu karakter, itu sudahlah jiwa pengemis. Tidak, saya bilang. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita ini bukan jiwa pengemis. Karena Tuhan sudah berubah kepada kita. Yang lama jadi yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
pembukaan firman Tuhan yang Tuhan kasihkan kepada kita. Bahwa kita tahu bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Kalau kita sudah jadi umat pilihan Tuhan, mari Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu, kita buka di dalam Roma 8. Roma 8 ayatnya yang ke-31b. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ini menjadi umat pilihan Tuhan, yang seperti Paulus, Saulus jadi Paulus, umat pilihan Tuhan yang seperti Daud, umat pilihan Tuhan yang seperti Musa, umat pilihan Tuhan seperti Daniel, seperti Abraham, ya. Contoh-contoh yang benar itu kita melihat, kita tidak perlu takut. Karena apa? Ada pembelaan daripada Tuhan. Buka di dalam Kisah 8 ayat 31. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Haleluya. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan ini? Kalau kita betul umat pilihan Tuhan. Dan dikatakan di dalam ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya baginya kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Allah, dia korbankan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Dia korbankan untuk apa? Menyelamatkan kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Yang ketiga kita melihat siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita baru saja memperingati hari Paskah, hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan. Baru saja. Ini dekor-dekor daripada ibu-ibu yang buat ini. Untuk apa? Memperingati hari Paskah, hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan. Dia yang menjadi pembela bagi kita. Dan dikatakan kembali lagi di sini. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, siapa itu engkau Tuhan? Kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan yang kita dengar memberitahukan kepada kita. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita harus imani dulu. Ditulis di sini perikopnya, keyakinan iman. Ibu Andreas lihat sama saya di sini. Saya masih ganteng, jangan takut. Iya, masih ganteng kan? Iya, kalau kecuali saya sudah tidak ganteng, saya jadi mau gini ya sudahlah, bosan lihat modelnya. Ya, lihat sama saya di sini. Saya masih ganteng, masih gagah. Tadi Ibu Gembala bilang, kamu pakai jas ini, kamu pakai ini, kamu ini. Saya pikir-pikir ganteng juga saya ya. Haleluya. Dikatakan keyakinan iman. Kita harus percaya, kita harus tahu. Saya lupa, saya pinjam tangan. Ibu Gembala kok tidak pakai. Haleluya. Ya. Seperti ini. Kita punya iman. Ya, kita yakin bahwa kita ini umat pilihan Tuhan. Nah, kalau kita jadi umat pilihan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi sudah kita dikatakan Petrus ya. Karena kita umat pilihan Tuhan, iman telah jadi Tuhan, jadilah hidup ini jadi berkat bagi orang. Ada satu perubahan dalam hidup ini. Ya, ada satu perubahan, jadilah berkat. Kalau kita benar jadi umat pilihan Tuhan. Tapi kalau bukan kita jadi umat pilihan Tuhan, kita jadi benalu saja. Ya.
Kita jadi manusia seperti dulu saja. Tetapi yang bicara sekarang kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita sudah lakukan semua apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari gelap dulu kita, Tuhan sudah bawa kepada kita yang terang. Apakah kita jemaat Tuhan yang ada di sini yakin? Bapak Ibu sudah terang. Kalau Bapak Ibu sudah terang, dulu hidup dalam kegelapan sudah terang, pasti Bapak Ibu taat di dalam segala segi hidup ini. Saya usaha, supaya saya berusaha taat, lakukan ini. Belum bisa semua, kadang jatuh bangun. Tapi saya berusaha, kalau 80% saya naik 85%. Saya naik lagi 90%. Karena Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna seperti mana kita sempurna. Kalau kita sudah yakin bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Dalam pilihan Tuhan. Tuhan katakan, siapa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita hidup ini pasti banyak tantangan. Kita hidup ini banyak musuh. Nabi-nabi dia dalam mengikuti Tuhan banyak sekali musuhnya. Raja Daud mengatakan musuh saya itu banyak sekali. Ada di atas kepala rambut saya yang begitu banyak, itu musuh saya. Bahkan anak-anaknya juga jadi musuh. Tapi kita melihat karena Tuhan ada di dalam hidup dia. Dia umat pilihan Tuhan dan dia jaga hidupnya. Tuhan bela. Tuhan bela. Tuhan bela siapa yang menjadi umat pilihan Tuhan? Raja Daud. Siapa yang menjadi pilihan Tuhan? Saulus ini jadi Paulus. Coba kita lihat Kisah 9 ayatnya yang ke-15. Tentang Paulus. Pada waktu dia pergi ke Damsyik mau membunuh orang yang ada di dalam jalan Tuhan. Tuhan suruh kepada Ananias, pergi kamu. Dan pada waktu itu dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Diizinkan dia jatuh, gedebak. Tidak, matanya buta, tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Tuhan perintahkan kepada Ananias, kau pergi. Dia ada di satu rumah, sedang berdoa. Ya, minta mungkin matanya supaya bisa lihat karena pada waktu itu. Tapi Ananias bilang, Tuhan, orang ini jahat Tuhan. Saya sudah dengar dari banyak orang bahwa dia ini orang jahat. Apakah kita di sini juga ada orang-orang yang jahat? Tidak ada ya. Tapi kalau ada kita harus bertobat. Jahat Tuhan. Ya. Jahat orang ini, jahat Tuhan. Dia rencana mau pergi ke Yerusalem, membunuh laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi kita kalau sudah ikut jalan Tuhan, setan itu tidak suka. Nanti ada Saulus yang datang mau membunuh kita. Tapi kita jangan takut. Tuhan bela sama dia. Tapi Tuhan bilang, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Pergi karena dia adalah alatku, pilihanku. Kita ini adalah alatnya Tuhan, pilihan. Bapak Ibu jangan abaikan ini. Ya, ini Tuhan pesan bukan gampang loh. Tuhan pesan ini kepada kita. Jangan kita jadi anak Tuhan, mohon maaf. Kita hanya duduk ke gereja, habis itu selesai bangun, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk, bangun, duduk. Ya, praktek ini. Nanti kalau kita praktek, kita jalankan, nanti apa yang ada di depan masalah kita Tuhan tolong. Taati. Pergi. Sebab dia ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini, katakan sama kita, Herman kau umat pilihan Tuhan. Cicu bilang, Cicu aku pilihan Tuhan. Semua kita adalah pilihan Tuhan. Kita jalankan. Tuhan mau pakai hidup kita ini jadi berkat. Ini orang, kita melihat Saulus dipilih sama Tuhan. Orang rencana mau bunuh sama dia. Pada waktu itu ada di kerangkeng di dalam satu tempat. Pada waktu saat itu.
Di luar sudah tahu bahwa Saulus ini akan dibunuh. Sudah ikut Tuhan. Orang banyak tidak senang mau membunuh dia. Orang Saulus tahu. Tuhan kasih tahu bahwa Saulus di luar ini banyak orang mau membunuh engkau. Saulus diizinkan, dikerek sama dia dengan keranjang, masukkan dia di keranjang, ikut lompat pagar, dia lari. Tuhan bela sama dia. Banyak orang kepung mau bunuh sama dia, tetapi Tuhan bela kepadanya. Karena apa? Saulus sudah dipilih Tuhan. Bahkan juga kalau kita belajar di dalam perjalanan hidup Saulus sampai akhir, dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Dan aku sudah akan mencurahkan darahnya. Sudah akan mati sudah. Dan aku akan menerima mahkota kemuliaan. Jadi yang Tuhan minta kepada kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Kita tidak perlu takut. Tapi jangan katakan bahwa saya ini umat pilihan Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Saya akan dibela sama Tuhan, padahal jalan kita jalan yang salah. Tuhan tidak akan bela. Tetapi Tuhan akan bela kepada kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan bela. Seperti siapa? Raja Daud. Tuhan bela. Mazmur 89 ayat 21. Raja Daud, Yesaya juga Mazmur 41 ayat 10. Tuhan bela. Karena dorang itu adalah umat pilihan Allah. Orang yang mau berusaha menghancurkan mereka, melawan mereka, memberontak kepada mereka, Tuhan buat kepada mereka yang ada jadi tidak ada. Raja Daud itu, Yesaya itu. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Tuhan bela. Nah kita juga. Tuhan akan bela kepada kita. Tapi mari ada di dalam jalannya Tuhan. Seperti 2 hari yang lalu. Saya katakan kepada anak ini. Kamu ingat kasih mula-mula ya. Jangan sampai kau abaikan kasih mula-mula ini. Tuhan masih sayang dia. Tuhan masih pakai sama saya untuk berbicara. Jangan sampai dia sudah macam begitu, Tuhan tidak berbicara lagi melalui saya. Ya. Tapi saya bilang dia nangis. Iya Pak, iya Su, iya Pak. Jangan sampai kamu ini sudah tidak mau lagi kasih mula-mula. Kamu lihat Raja Usia. Awalnya bagus, akhirnya jelek. Hasilnya apa? Hancur kan? Gak bangkit lagi kan? Maka itu pagi hari ini dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Rasul Paulus dibela sama Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah pilih kepada dia. Nah kita juga anak-anak Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata kepada siapa? Pengikut-pengikut Kristus. Ya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Siapakah yang akan melawan kita? Orang besar? Tidak. Tuhan kita lebih besar. Siapa? Tuhan. Karena dia katakan di sini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Pembelanya adalah Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, saya ajak kepada Bapak Ibu yang mungkin saat ini bingung, apakah saya ini Tuhan, pengikutmu apa tidak? Kalau kita jadi pengikutnya Tuhan, kita jalankan apa yang Tuhan pesankan. Kita jalankan. Nanti kita akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Selama 28 tahun atau 27 tahun saya melayani Tuhan. Saya melihat banyak sekali musuh-musuh saya.
Tapi saya cari mereka sudah tidak ada. Satu persatu berguguran. Ya. Satu persatu berguguran. Saya cari. Saya berpikir apakah saya hebat? Karena saya melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada saya. Tuhan suruh sama saya jalankan, saya jalankan. Selama 27 tahun dan saya cari orang-orang itu. Ya, saya tidak pernah ketemu mereka. Ada yang sudah bercerai, ada yang sudah bangkrut, ada yang sudah mati, ada yang sudah ini, ada. Tetapi cari orang ini sudah tidak ada lagi. Bahkan sekarang Bapak Ibu, saya ingat dulu ada berapa banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu kalau hidup dalam benar pasti Tuhan bela. Bapak Ibu jalan di dalam jalannya Tuhan, pasti Tuhan bela. Orang yang berantem itu satu persatu, kelihatan mereka itu orang-orang kuat semua. Dan saat ini mereka jatuh berguguran. Dalam waktu-waktu dekat ini ada orang yang bermusuhan, orang yang mau menggugat saya, orang yang mau menghancurkan saya, orang yang mengusik saya. Rumahnya mereka sekarang ini sudah ada di dalam penyitaan. Surat lelang sudah disampaikan. Bulan depan kalau kau tidak bisa selesaikan, maka seluruh aset-asetmu diambil. Seluruh aset-asetmu yang engkau gade diambil. Karena siapa? Pembela kita adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, ya, tapi kita harus benar dulu. Kalau ada orang jahat sama kita, kita diam. Kalau kita tidak kuat, kita masuk di dalam kamar, kita doakan. Tuhan minta kekuatan, Tuhan minta kekuatan. Ya. Kadang kita melihat, aduh kasihan Tuhan. Sampai bersedemikian rupa. Ada orang lapor sama saya, Pak orang ini dikasih tahu. Bulan depan kalau dia tidak bisa tutup, seluruh asetnya disita. Aduh, saya bilang, mau jadi apa ini? Kalau sudah disita, mau tinggal di mana? Seperti siapa? Kita melihat seperti Korah, Datan, dan Abiram. Dorang lawan kepada Musa kan? Habis lawan kepada Musa, sama siapa lagi? Orang-orang hebat kan? 250 orang loh. Pemimpin-pemimpin itu kan orang-orang hebat. Dorang lawan kepada Musa. Tuhan bilang, pinggir kamu Musa, pinggir kamu. Aku yang berurusan kepada mereka. Tuhan bukakan tanah. Seluruh harta yang mereka punya. Karena mereka ini termasuk bilangan yang keluar dari Mesir. Seluruh harta yang mereka punya. Dibukakan tanah, dikuburkan semuanya. Habis. Sama juga ini. Harta yang mereka dapat. Semua kan dapat daripada Tuhan. Karena kearogan mereka, kesombongan mereka, Tuhan izinkan. Dan semua itu ada waktu, Pengkhotbah 3 ayat 11. Dan saya mendapatkan laporan. Bulan depan, kalau kau tidak bisa bayar dan sudah dituliskan semua di bank. Pengumuman bank. Si A, si B, si C, si D akan dilelang. Aduh. Kalau sampai macam begini bagaimana? Orang kuat Bapak Ibu. Jangan berkata saya ini kuat, saya ini hebat, siapa yang bisa melawan? Tuhan kita, Yesus Kristus yang sanggup menolong. Saya ingat juga pada waktu dulu saya bermasalah. Ya karena anak itu kurang ajar, saya tidak tahan, saya pukul dia. Pada waktu saya pukul sama dia, dorang laporkan sama saya ke polisi. Habis lapor sama saya di polisi, dan sesudah itu saya diverbal, diperiksa di sana. Pada waktu saya diperiksa, saya disuruh teken semua itu surat-surat. Bahwa lepas semua ini. Tapi waktu itu saya belum mau. Ada satu orang, dia pahlawan kesiangan. Apa yang dia katakan kepada saya? Kok Aji? Dia tuding sama saya. Saya bilang, siapa kamu? Kok ikut-ikut? Saya ikut. Siapa kamu? Ya,
dia orang hebat. Orang hebat. Siapa kamu? Ya, kenapa kau ikut-ikutin? Saya ikut campur. Dia tuding-tuding sama saya. Saya pikir ada usahlah. Saya ladeni kayak orang gila ini. Dan sampai saat ini orang itu tidak ada kerja. Semua barang aset-asetnya sampai saat mobilnya tidak ada, sekarang dia lawalata. Orang yang dari atas diturunkan. Maka itu seperti Ibu Andreas, mohon maaf. Ya, burung itu hanya sebagai contoh. Kenapa saya suruh ibu saksikan? Ya, saya pada waktu pagi-pagi, saya pergi ke rumah Ibu Andreas. Ono tamu, saya tidak hobi burung, saya ada hobi. Burung yang ada di sini masih ada 3 ekor. Dulu ada 20 lebih ekor, dikasihkan orang semua. Saya ada hobi. Saya bukan orang hobi binatang. Tapi pada waktu itu tiba-tiba saya ngomong, Bu, pintar burung ini ya. Kasihkan saya, Bu. Wah, saya harus ngomong dengan suami saya dulu, Pak. Karena saya ada suami. Bagus itu, Bu, bagus itu. Saya bilang ngomong sama suaminya. Suaminya ngomong, oke, Pak. Kalau seumpama Bapak mau boleh. Dengan uang yang sekian tidak apa-apa. Oke, kalau begitu nanti hari Minggu sesudah ibadah kami antar. Kami antar. Saya tunggu. Saya lapor sama Andre. Andre ini kan sementara panas dingin, sebentar suka burung, sebentar tidak. Ini sekarang dia mau obral tinggal 3 ekor. Siapa yang mau ambilan. Tiap hari dia mau tangkap ini burung-burungnya sudah liar. Dan bahkan tidak dikasih makan supaya lapar, supaya dia mau makan ditangkap. Andre langsung, langsung. Saya bilang, Bu, kalau seumpama ibu tidak antar, saya minta tolong Pak Bram. Persis Pak Bram kan RT di sana. Ya bisa ambil. Oh, tak usah khawatir. Suami saya nanti akan antar. Yang penting saya siapkan uangnya. Ada barang, ada uang. Ya, guyon loh, Bu. Ya, ini hanya cerita-cerita saja. Saya tunggu tidak ada. Diam, saya tunggu jam 12 kok belum ada. Mungkin kok jam 3 belum ada. Saya diam-diam baru saya bilang, Bu, mana burung? Aduh Pak, mohon maaf Pak. Suami saya tidak setuju. Kenapa? Anak-anak yang tidak mau. Tapi saya tegaskan, Bu, Bapak dengan Ibu itu kepala rumah tangga. Kalau anak-anak sudah bilang tidak mau, Bapak Ibu ngomong, Nak, kita sudah janji dengan hamba Tuhan. Ya, kita sudah janji dengan hamba Tuhan. Wes tala nakasih. Yo tapi tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa Bu. Saya juga bukan terlalu penting itu, tetapi Tuhan izinkan kita masuk di dalam masalah itu. Ya, tapi 2-3 hari, 4 hari saya kepo. Saya percaya bukan saya yang kepo, tapi Tuhan yang suruh. Kau lihat itu. Bahkan saya masih ganggu dia. Saya bilang Pak Bram kan RT. Dia bisa perintahkan semua warga yang ada di Tanjung Pandan tidak boleh piara burung. Kalau piara burung maka dipanggil semua disidak. Ya, sambil saya guyon. Padahal kan tidak seperti itu. Saya tanya, Bu, mana burung minggu lalu? Tole bilang wes mate. Kaget saya. Wah, firman Tuhan itu benar tergenapi ya. Wes mati. Pengkhotbah 5 ayatnya 3 dan 4. Wes mati. Kalau engkau janji, kau tepati. Jangan sampai tidak. Apalagi di muka utusan Allah. Jangan. Itu kan firman Tuhan. Coba Pengkhotbah 3. Ya, Pengkhotbah 5. Ayatnya yang ketiga dan keempat, kelima. Coba. Ya, tolong ya agak cepat sedikit. Persis yang menuliskan itu Saudara Dila. Ayo agak cepat sedikit Dila. Yang lalu sudah berlalu. Pengkhotbah 5 ayatnya ini. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ketiga. 5 Dila. Ya, ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Kalau kita bernasar, seorang gembala sidang dia adalah wakilnya Allah. Kalau engkau bernasar kepada Allah di surga, di dunia ada wakilnya Allah. Jangan engkau menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang, mohon maaf Bapak Ibu baca sendiri. Tepatilah nasarmu. Jangan sampai tidak jadi. Tepatilah nasarmu.
Jangan sampai tidak. Tepatilah nasarmu. Lanjut. Ya. Ini firman Tuhan. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Kelima kita lihat, ini yang lebih ini. Janganlah mulutmu, kadang kita bernasar atau kita berjanji ya dengan mulut, bukan dengan tangan, membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Untung Tuhan itu tidak izinkan pekerjaan kita. Tuhan ambilkan apa yang kita sayang itu kita ambilkan. Nah burung ini, Tuhan itu sanggup melakukan yang tidak bisa jadi bisa. Maka itu ini adalah satu peringatan untuk saya. Ini satu peringatan untuk anak-anak saya. Ini satu peringatan untuk jemaat. Ini satu juga peringatan kalau ada di antara jemaat-jemaat luar yang ikut streaming. Kalau kita sudah berjanji, lakukan. Apalagi di muka utusan Allah. Kadang kita berbicara gini ya, masuk kiri, masuk kanan. Ya, masuk kiri, masuk kanan. Jangan kita masuk ini firman adalah Tuhan yang sampaikan kepada kita. Kita masuk, kita simpan dan kita lakukan. Seperti saya disuruh sama Tuhan. Kasih makan ini orang-orang. Kau yang kasih makan, saya jalankan. Secara manusia dasar tidak bisa. Dari mana saya harus kasih makan? Tapi karena saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan, jalan sampai sekarang. Tuhan pakai orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dia bisa menjadi berkat. Ada saja. Maka itu Bapak Ibu, kadang kita tidak percaya waktu kita sampaikan firman Tuhan, kita tangkap dengan perasaan. Saya disemprot ini, saya tidak disukai, saya ini, maka itu dia keluarkan kata-kata seperti ini, baru timbul kepahitan. Tidak Bapak Ibu. Ya. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu disayangi Tuhan. Maka itu pagi hari ini kita datang, kita mendengar firman. Dan kita mendengar firman, kita renungkan baik-baik. Karena Tuhan punya rencana kepada kita. Seperti hari Kamis. Jangan kumpul orang salah. Itu jelas. Kalau kau kumpul orang salah, bahaya. Apa tidak boleh kumpul? Tidak apa-apa kumpul. Tetapi kita melihat kalau dia lakukan yang salah, kita omong ini salah. Tapi jangan kita ikut, itu salah. Kalau dia salah, kita ngomong ini salah. Kita injili dia, kita omong baik dan jadi contoh, jadi teladan. Kasih contoh, kasih tunjuk firman Tuhan. Tapi kalau kita kumpul salah, dia jalan salah, kita ikut juga jalan salah, kan masuk kita. Kalau sudah masuk kita jalan yang salah, kita mulai jauh daripada Tuhan. Kalau sudah jauh daripada Tuhan, bagaimana? Tuhan sudah tidak pagari lagi kita. Ayub 1 ayat 6, Tuhan pagar sama Ayub. Ayat 10 kalau saya tidak salah. Tuhan pagar sama Ayub. Karena Ayub ada dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita jauh sama Tuhan, bagaimana Tuhan harus pagar kita? Maka itu pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Kita boleh dengar ini. Kita boleh dengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Jangan kita salah. Kita harus betul-betul kita dengar. Maka itu pagi hari ini, ayo Bapak Ibu. Saya tidak perpanjang karena waktunya sudah selesai. Jam berapa ini sekarang? Hah? Jam 8:30. Kita akhiri. Baru sampai di sini saja Tuhan sudah buka kepada kita. Ayo, mari Bapak Ibu. Ini pesan benar-benar yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Jadi saya juga Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan, Ibu Gembala bilang, kamu tidak kasih beras kepada ibu-ibu yang sedang bekerja. Saya bilang Tuhan tidak suruh. Kalau Tuhan suruh, tidak usah omong, saya sudah siapkan. Ya, masih ada kok, saya sudah siapkan. Jangan khawatir. Tapi kalau beras sudah tidak ada, ya saya sudah tidak bisa kasih lagi. Ya, tapi kalau Tuhan suruh, macam sekarang pagi hari ini Tuhan bilang,
kasih. Langsung saya bilang, Pak Bram, tolong Pak Bram, ambil beras ini kasih, bagikan. Tapi kalau Tuhan belum suruh, saya tidak. Karena apa? Itu miliknya Tuhan, bukan miliknya siapa. Tapi kalau Tuhan suruh kepada saya tidak mau, ya itu saya salah sama Tuhan. Maka itu mari Bapak Ibu, punyalah satu pengertian yang baik ya. Ini firman Tuhan supaya kita ini tidak salah, kita punya hati. Oh karena ini, oh karena ini, oh karena ini. Nanti kita jadi susah-susah sendiri. Semua Bapak itu sayang kepada kita. Semua kita yang ada di sini sayang kepada kita. Supaya kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Saya rasa sekian, mari Bapak Ibu kita akhiri sudah di dalam ibadah ini. Dan sebentar sore kita akan mendengar seorang ibu menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan suruh kepada saudara Ivon, kamu sore nanti 1 minggu yang lalu saya tanya kepada Tuhan, ayo pemusik, ya saya tanya kepada Tuhan, Tuhan minggu sore itu siapa yang harus sampaikan firman Tuhan? Tuhan bilang Ivon, kamu disuruh Tuhan sampaikan firman Tuhan. Siap Om. Disuruh Tuhan, siap Om. Tapi kalau Tuhan suruh sama Ivon, saya tidak mau, saya salah. Kamu disuruh Tuhan. Tapi kalau Tuhan suruh sama Ivon tidak mau, saya lapor sama Tuhan. Tuhan, Ivon tidak mau Tuhan. Tapi Ivon bilang, oke, ya sudah. Yang terutama di dalam hidup ini. Iya. Terutama di dalam hidup ini. menyampaikan untuk anak-anak hambamu, menyampaikan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih mula-mula yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami tahu kalau bukan Engkau yang tolong kepada kami, Engkau yang jaga kepada kami, Engkau yang lindungi kepada kami, kami tidak ada hari ini. Bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah jaga dan lindungi kami. Sampai saat ini kami masih ada, kami sehat, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidup kami ini, supaya hidup kami menjadi berkat Tuhan. Pakailah hidup kami ini, berkati hidup kami ini, supaya hidup kami ini jadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik, tolong dibagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati, silakan. Haleluya. Ingat, tubuh dan darah Yesus bukan biasa,
Tetapi Tuhan ini yang sudah mati dan hari ketiga dia bangkit. Dia mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dia panggil murid-murid untuk memperingati. Dia pecah-pecahkan semua. Dia masih ada di saat itu Yudas. Tapi dia bilang ada satu orang yang akan mencelakakan saya. Bingung semua 12 murid, siapa ini? Yudas. Jangan kita menjadi Yudas. Ya, kita jadi anak-anak murid-murid Tuhan yang senantiasa berkenan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu sebentar akan makan dan minum tubuh dan darahmu. Jadilah berkat untuk mereka Tuhan. Engkau ada di dalam hidup mereka. Karena kami percaya kalau Tuhan ada di dalam hidup mereka, mereka akan tenang. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita akan tenang. Seperti apa yang dikatakan Petrus, kesudahan sudah dekat, kamu harus tenang supaya kamu bisa berdoa. Kita diizinkan tenang menghadapi semuanya, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah-Mu yang sebentar anak-anak-Mu akan makan dan minum. Jadikanlah berkat semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus tolong agar supaya semua kita ini ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah buat untuk kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah siap untuk makan dan minum tubuh darah Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang sudah siap untuk makan dan minum dan percaya sudah kita siap makan dan minum tubuh dan darah Yesus, supaya bangkit berdiri. Angkat lebih tinggi dari atas kepala kita roti yang akan kita makan. Dengar firman Tuhan. Pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat cawan ini lebih tinggi dari atas kepala kita. Dengan iman. Cawan ini bukan cawan biasa, tetapi darah Yesus yang mengalir dari kayu salib. Dan firman Tuhan mengatakan oleh kuasa bilur-bilurnya, ya, semua akan disembuhkan. Kita minum dengan iman, kita makan dengan iman, segala penyakit kita ini akan disembuhkan. Sekali lagi, segala penyakit kita akan disembuhkan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan cawan ini yang atasnya kita mengucap syukur adalah peringatan akan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kita sudah minum. Darah Yesus, tubuh Yesus sudah ada. Percaya Yesus sudah ada dalam hidup kita. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus bebaskan. Kami percaya Tuhan, kami percaya tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan telah ada tinggal bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami semangat yang baru, sehingga ketika kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami,
apa yang tidak beres di dalam kehidupan kami, dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, jasmani dan rohani, Engkau pulihkan, Engkau sempurnakan Tuhan dengan tubuh-Mu dan darah-Mu. Biar hidup kami diubahkan sesuai dan seturut dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan melangkah di bulan Mei ini dengan penuh Tuhan sukacita, dengan penuh penyertaan-Mu, dengan penuh keajaiban-Mu. Sehingga kami Tuhan menjadi jemaat yang ada Tuhan bersama dengan Engkau, dan Engkau ada di pihak kami. Sehingga ketika Engkau di pihak kami, siapa yang menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan, memberkati firman yang sudah disampaikan. Memberkati Tuhan semua puji-pujian penyembahan yang sudah dinaikkan. Biarlah semua itu Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan kembali memberikan yang terbaik. Biar yang terbaik itu Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Dan untuk kebesaran nama-Mu. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman. Tambahkan hikmat, pengurapan dan tuntunan daripada-Mu. Sehingga setiap detil perkataannya Tuhan adalah kehendak-Mu. Dan mulut yang penuh sukacita, mulut yang terus Tuhan menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, silakan duduk sambil persembahan bisa dijalankan. Jangan lupa nanti sore ada ibadah yang kedua jam 4 sore disertai dengan ibadah anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bawa anak-anak sekolah minggu supaya mereka bisa beribadah bersama-sama. Hari Kamis ada ibadah doa malam jam 7 dan juga hari Sabtu ada kaum muda jam 5. Serta jangan lupa minggu depan ibadah jam 6 pagi dan jam 4 sore. Demikian pengumuman-pengumuman yang ada. Sekali lagi terima kasih buat jemaat untuk setiap dukungan tenaga, dukungan doa, dukungan dana untuk selama seminggu ini setiap pelayanan bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, sudah hamba-Mu sampaikan apa yang Engkau pesan kepada kami, kepada hamba-Mu, Engkau ingatkan kepada hamba-Mu, dan hamba-Mu sudah sampaikan kepada anak-anak-Mu, dan hamba-Mu juga sudah sampaikan untuk diri hamba-Mu. Biar semua ini yang kita sudah dengar, kita boleh merenungkan baik-baik atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah buat untuk kami. Terima kasih Tuhan, pesan Engkau jangan kita lupa kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kasih mula-mula yang Tuhan sudah buat kepada kita. Kita tetap ingat, kita pakai hidup kita menjadi berkat untuk orang-orang lain. Jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, firman Tuhan sudah disampaikan. Dan kami diizinkan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kami sangat percaya Engkau sudah manunggal bersama dengan kami. Engkau melihat apa yang menjadi kesulitan masalah kami, penindasan, ketelanjangan yang ada, Engkau tolong semuanya. Dan ke depan ini di dalam bulan yang kelima, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai. Boleh di luar mengatakan ini adalah siang gelap, tetapi kami jalan bersama dengan Tuhan
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat daripada-Mu Tuhan, persembahan-persembahan yang dibawakan oleh anak-anak-Mu, persembahan persepuluhan yang sudah dikirimkan, dan dana-dana ini sudah dipakai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang susah kita tolong melalui dana-dana ini. Terima kasih, angkat kedua tangan, dengar firman Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kasihi, yang senantiasa memberkati kami. Percaya kalau kami tetap setia, taat di dalam Tuhan, dan Tuhan berjanji akan jadikan kami kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Yang percaya pagi ini diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Bapa terima kasih. Bapa you